Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada pagi hari ini kita awali dengan bangkit berdiri dan memujikan pujilah Galik Semesta 2 kali. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah berasal dari Allah pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah ke atas saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kita hadir di hadapan Tuhan dalam ibadah saat ini, Minggu 17 Mei 2020, ibadah di keluarga bersama-sama untuk menunjukkan kebersamaan. Untuk itu kita menyiapkan pujian kita, Kidung Jemaat 66. Kidung Jemaat 66 bait pertama dan kedua di gunung dan di lurah. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, dekatlah Tuhanku. Sesungguhnya Tuhan dekat kepada manusia, dekat kepada kita semuanya, di gunung dan di lembah, di gereja maupun juga di rumah. Untuk itu tetaplah kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Demikian pula kita bersyukur untuk menerima dan merenungkan hukum kasih. Firman Tuhan tertuang di dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai ke 40. Tuhan Yesus berfirman,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima hukum kasih ini sesungguhnya kita dipanggil untuk mewujudkan kasih. Kasih di hadapan Tuhan juga kepada sesama manusia. Kita tunjukkan dengan ibadah, dengan sungguh-sungguh, sepenuh iman. Ibadah dalam keluarga, dalam kebersamaan, ada cinta kasih, saling menghormati. Bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun dalam kondisi COVID-19 saat ini. Belajar juga dengan sungguh-sungguh meskipun dalam pandemi ini. Maka kita menunjukkan kasih. Semuanya kita wujudkan dengan sungguh-sungguh meskipun kita tetap mengakui belum dapat dengan sempurna oleh karena adanya kesalahan dan dosa dalam kehidupan kita semuanya. Untuk itu bersama-sama kita menghadap Tuhan, mengakui salah dan dosa-dosa kita yang kita ungkapkan di dalam nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 29. Kidung Jemaat 29 bait pertama dan kedua di muka Tuhan Yesus. Berbahagialah kepada segenap warga gereja yang mau mengakui salah dan dosanya di hadapan Tuhan, berikutnya bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup saudara senantiasa di dalam kasih karunia dan berkat pertolongan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan sebagai sumber anugerah senantiasa memberikan anugerahnya kepada saudara. Untuk itu terimalah anugerah Tuhan dengan bersama menerima bacaan leksonari, bacaan pertama dari kitab Kisah Para Rasul. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai dengan 31. Paulus di Athena. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, ataupun perak, ataupun batu, ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia
oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Amin. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, Yesus Kristus yang mengadili dunia, Yesus Kristus yang menjadi hakim adil. Untuk itu bertobatlah. Bersama firman Tuhan kita tanggapi dengan menerima bacaan tanggapan dari kitab Mazmur. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih dimohon berdiri. Dengan bersautan kita membaca Mazmur 66 ayat 8 sampai 15. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Ayat 8. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan bayar kepadamu nasarku. Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Demikian Mazmur tanggapan. Tuhan senantiasa memberkati umat-Nya, untuk itu hidup kita dalam anugerah Tuhan. Firman Tuhan bersama-sama kita tanggapi, siap untuk melaksanakannya, dan kita ungkapkan di dalam nyanyian kesanggupan Kidung 222b. 222b, agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Bersoraklah terus, agungkan Dia yang menang, dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami bersyukur ya Tuhan, sesungguhnya Tuhan senantiasa memberkati kami. Meskipun masih dalam kondisi COVID-19 saat ini ya Tuhan, tetapi kami senantiasa memiliki iman yang teguh untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam keluarga kami yang satu, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, maka kami penuh syukur. Juga GKJG Sumarjo ya Tuhan, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami berasal di kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 di wilayah induk maupun juga wilayah Pepantan dan Tasimadu untuk menunjukkan kebersamaan semuanya ini.
Untuk itulah ya Tuhan kami senantiasa berserah diri. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Demikian pula ya Tuhan kami mendoakan kondisi virus corona ini dalam anugerah Tuhan. Melalui siapapun juga yang mengupayakan kiranya mulai berkurang yang pada akhirnya bisa habis. Dan kami kembali bisa beribadah di gereja. Kami bekerja dengan sungguh-sungguh di pekerjaan kami masing-masing. Anak-anak bisa sekolah kuliah dengan tanggung jawab di sekolah masing-masing. Masyarakat untuk menunjukkan kebersamaannya. Maka saat ini ya Tuhan menjadi evaluasi kami semuanya. Kiranya kami ini juga senantiasa memperhatikan kaitan dan kebersihan kami. Kaitan dengan hidup kami yang berjaga jarak. Demikian pula ya Tuhan kami senantiasa hidup dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus. Di masyarakat yang damai. Masyarakat yang penuh kerukunan. Masyarakat yang satu. Masyarakat Indonesia yang merdeka. Demikian pula ya Tuhan, Tuhan memperhatikan aparat yang melaksanakan tugas, maka mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Masyarakat dalam kondisi aman, masyarakat menikmati hidup dengan penuh syukur, kami semuanya juga bersyukur. Demikian pula ketika ada salah dan dosa ya Tuhan, kami tetap mohon ampun, hidup kami dalam kondisi bersih, kudus dalam berkat Tuhan. Warga gereja yang sakit diberkati, sehingga mereka pulih kembali dalam kondisi sehat. Warga gereja yang berulang tahun, maka mereka bersuka cita atas ulang tahunnya. Warga gereja yang dalam kerepotan, Tuhan melonggarkan hatinya, maka ada berkat dalam kehidupannya. Inilah doa kami ya Tuhan, dengan penuh iman kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan di dalam persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang kita ambil dari ayat Mazmur 107 ayat yang pertama. Dan di dalam memberikan persembahan nanti kita pujikan dengan Kidung Jemaat 235 bait yang pertama. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita pujikan 2, 3. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun yang berkati aku pun. Mari kita bersama-sama berdiri dan menghadap kepada Tuhan. Hamparan kasih dan berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada seluruh manusia di muka bumi, terlebih kepada jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu GKJ Kismorejo. Tuhan telah memberikan berkat dan pernyataan di dalam COVID-19 ini. Ya Tuhan, Engkau masih setia memelihara kami semuanya, menghidupi, bahkan memberikan kesehatan dan berkat yang melimpah. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, tetap setia, memberikan persembahan persepuluhan, bulanan, ucapan syukur, dan yang lain-lain. Kiranya Tuhan memberikan pimpinan kepada kami ini hidup menurut firman Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Kristianto. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi, menjamah,
dan memberikan kelancaran, sehingga berkat-Mu turun, bisa kami nikmati, dan kami terima, dan kami laksanakan dalam kehidupan pribadi kami, dan dalam bergereja. Ya Tuhan, sempurnakan permintaan kami ini, tetapi kami tidak dapat mengaturkan satu persatu, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menggenapkan doa kami ini. Doa kami yang tiada sempurna ini kami pinta di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menerima dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, bersama kita menerima bacaan leksionari 2 dari kitab pertama Petrus. Bacaan leksionari yang kedua diambilkan dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita menerima dan merenungkan firman Tuhan didasarkan dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai ke 21. Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai ke 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah segenap warga gereja yang senantiasa memperhatikan firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidup sehari-harinya. Haleluya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan pengertian mengalir, maka satu hal yang berikutnya langsung mengkait adalah air. Air mengalir. Maka disampaikan, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke
laut, Bengawan Solo. Nah, kan seperti ini, air mengalir. Bisa juga dikaitkan dengan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah air minum. Air minum yang mengalir setiap waktu, syukur dalam kondisi yang baik. Tetapi kadangkala mengalirnya hanya sedikit, ngitir-itir, lain waktu malah berikutnya mampet. Oleh karena banyak yang menggunakan, sedangkan debit airnya sedikit. Maka kecuali air dan barang cair yang lainnya, bisa jadi adalah minyak, tetapi juga bisa angin. Bagaimana angin itu juga mengalir dari kekuatan yang tinggi, maka akan mengalir pada kekuatan yang rendah. Maka berikutnya akan tersampaikan. Bisa jadi dari barat ke timur, bisa jadi lain waktu dari utara ke selatan. Tinggal kekuatan yang lebih tinggi di mana. Itu kaitan dengan air. Baik pun juga ini adalah angin. Kalau sekarang kita memperhatikan kaitan dengan yang mengalir itu adalah kasih. Mungkinkah kasih itu mengalir? Maka jawabannya ya bisa jadi iya. Ketika kasih itu mengalir dari kekuatan yang kuat, kekuatan yang lemah. Mengalir dari yang posisi tinggi ke posisi yang rendah. Tetapi apapun juga, kasih itu pasti bersumber. Bersumber dari yang kuat, bersumber dari yang tinggi, bersumber dari yang asli, bersumber dari yang original, bersumber dari kekuatan. Kalau kekuatan seperti ini pasti adalah Allah sendiri sebagai sumber kasih dan kasihnya itu adalah besar. Maka yang kita perhatikan mengalirkan kasih itu adalah kuasa Allah dalam diri manusia. Untuk itulah kita memperhatikan Injil Yohanes bab 14 ayat 16 dan 17 bagian awal demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Maka disampaikan di sini hadirnya yang lain. Kuasa yang lain adalah Roh Kudus. Kalau itu adalah Roh Kudus, bersumber dari Allah. Kekudusan Allah sendiri. Kekuatan yang lebih tinggi mengalir kepada kekuatan yang lebih rendah manusia. Kekuatan yang kudus kepada kekuatan manusia yang berkurang kudusnya itu. Dan ini kaitan dengan permintaan Yesus Kristus kepada Bapa setelah Ia naik ke surga. Terus kalau ini ada suatu permintaan, bagaimana hasilnya? Hasilnya nyata, hasilnya ada, hasilnya konkret. Dan itu dalam peristiwa Pentakosta. Turunnya Roh Kudus kepada para murid. Dan para murid dikuasai Roh Kudus dan ditunjukkan. Ada buktinya. Bukti kaitan dengan para murid berani untuk berkhotbah, menyampaikan ini firman Tuhan. Ini adalah keselamatan dari Allah kepada semua manusia. Para murid juga menunjukkan ini adalah perbuatan kudus. Oleh karena dari kuasa Roh Kudus, ini adalah perbuatan keputusan yang benar dari kuasa kebenaran Allah sendiri. Juga berikutnya muncul dan hadir ini buah Roh Kudus. Hadirnya jemaat mula-mula yang menunjukkan kebersamaan. Maka mereka, jemaat mula-mula ini beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, memecah-mecah roti. Mereka menerima berkat Tuhan melalui perjamuan kudus, termasuk juga persembahan diakonia secara khusus, menjual tanahnya, apa yang dimilikinya untuk kemuliaan Allah sendiri. Demikian pula masih dibuktikan anugerah kuasa Roh Kudus mampu menyembuhkan orang yang sakit. Petrus menyembuhkan, maka pasien itu berikutnya bisa sembuh, berjalan kembali dalam anugerah Tuhan. Maka ketika kita memperhatikan hal ini, aliran kasih Allah, aliran yang nyata. Aliran kasih Allah itu terjadi, itu terwujud ada. Tidak sekedar ini adalah angan-angan.
Ini sekedar adalah permintaan yang belum ada realisasinya. Ini juga adalah suatu cerita tok. Ini berikutnya suatu janji. Tidak sekedar itu. Ya ada janji, ada realisasinya. Ada permohonan kepada Bapa, berikutnya ada berkat. Ini ada ide, tetapi ada realisasi. Maka terwujud semuanya dalam kehidupan para murid. Maka berikutnya saat ini jemaat Tuhan Yesus Kristus kita merenungkan bahwa Minggu 17 Mei 2020 hari ini merupakan Minggu Paskah terakhir, Minggu yang ke-6. Oleh karena selanjutnya pada hari Kamis mendatang, Kamis 21 Mei itu adalah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan 10 hari berikutnya, Minggu 31 Mei adalah peristiwa Pentakosta. Pada hari Minggu itu 31 Mei kita juga merenungkan ibadah turunnya Roh Kudus, ibadah Pentakosta. Termasuk juga saat ini Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, kita masih merenungkan, masih dalam kondisi pandemi virus corona ini. Kondisi belum pulih. Maka untuk itu, apa yang bisa kita renungkan? Kaitan dengan firman Tuhan ini. Maka yang pertama yang bisa kita renungkan, bahwa kasih Allah itu nyata pada zaman para murid, juga nyata pada saat ini. Tahun 2020 untuk kehidupan kita semuanya. Nyata dalam kehidupan manusia ada anugerahnya. Kita masih bisa sehat, masih bisa makan, masih bisa menerima rezeki. Keluarga yang satu, keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis. Dalam berkat Tuhan, adanya kebersamaan, anugerah GKJ Kesmorejo, juga gereja-gereja yang lainnya untuk menunjukkan tanggung jawabnya. Itu adalah berkat, kasih Allah nyata kepada manusia. Meskipun Indonesia terkena pandemi COVID-19 ini, tetapi masih menunjukkan kebersamaannya. Indonesia yang merdeka, menunjukkan perdamaian, masyarakat Indonesia yang satu. Maka sesungguhnya ini bagian dari anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang nyata, termasuk kasih Allah datang melalui Yesus Kristus memberi keselamatan. Bahwa keselamatan kepada manusia, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, itu adalah berkat Tuhan yang nyata, keselamatan, damai sejahtera, anugerah. Maka kembali, renungkan dan yakinilah, kasih Allah itu nyata. Ungkapan juga bersyukur, terima kasih ya Tuhan, bahwa kasih-Mu nyata kepada kami semuanya. Ada keselamatan, ada berkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memperhatikan mengalirkan kasih dalam kondisi saat ini. Kasih Allah datang kepada manusia, mengalir. Ada proses, semuanya itu berjalan. Ibarat ini adalah mesin itu berjalan terus. Maka tidak hanya ditampung. Ya, bendungan memang menampung air. Tetapi apakah terus ditampung? Tidak, juga dialirkan. Sehingga masuk ke sungai. Berikutnya berguna untuk kincir angin maupun juga untuk listrik yang semuanya berguna. Maka berkat Tuhan yang mengalir kepada manusia juga kita alirkan. Ini ya Tuhan kasih-Mu, kami alirkan juga kepada orang-orang yang lain. Maka semuanya terwujud. Seperti sawah dialiri. Sehingga ada air. Dilepi, maka itu terwujud adanya air, tetapi juga dialirkan lagi. Tidak hanya ditampung, kalau ditampung nanti padinya ya kalah, ya busuk oleh karena kebanyakan air. Maka berkat Tuhan, kasih Yesus Kristus yang mengalir nyata dalam kehidupan kita, tetapi berikutnya kita mengalirkan. Berbagi kasih Allah, berbagi kerukunan kepada orang lain yang ada salah dan dosanya, kami siap untuk mengampuni. Siapapun juga berikutnya, kami berbagi berkat, meskipun ini sedikit. Kaitan dengan makanan, ini sedikit adalah kaitan dengan sembako. Ini sedikit doa kami berikan kepada saudara kami. Ini kaitan dan penghiburan, berbagi berkat.
Maka berbagi berkat kepada sesama itu ibaratnya adalah mengalirkan kasih Allah kepada orang lain. Sehingga orang lain ikut merasakan aliran kasih dari Allah ini. Berbagi kasih, kasih Allah dibagikan kepada sesama. Itu yang kedua. Terus yang ketiga bagaimana? Kita memperhatikan bahwa mengalirkan kasih oleh karena ini adalah proses, oleh karena ini ibarat mesin berjalan juga ada resikonya. Mesin bisa jadi ruwet, berikutnya juga ada kecelakaan, berikutnya ada masalah dan yang lainnya. Maka sesungguhnya ketika mengalirkan kasih juga ada resikonya. Ada orang yang tidak senang. Berbagi berkat, berbagi doa, berbagi kasih karunia, ada orang yang merasakan, berikutnya ia minta untuk disembah-sembah. Tidak perlu. Ada orang yang berikutnya iri hati, tidak senang kepada orang yang berbagi berkat. Maka berikutnya dihalangi, berikutnya bisa dituding. Yang berbagi berkat berikutnya malah menjadi korban. Bisa jadi terjadi seperti ini. Tetapi kita diingatkan firman Tuhan di dalam kitab Petrus. Bacaan yang kedua. Pertama Petrus bab 3 ayat yang ke-17 demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Maka ketika berbagi berkat, ketika mengalirkan kasih Allah, ini adalah perbuatan baik, berikutnya ada yang menghalangi, berikutnya ada yang menuding, tidak perlu bersedih hati. Itu adalah berbahagia, oleh karena tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu senantiasa dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Meskipun bisa menderita, tetapi berbangga. Kami berbangga oleh karena bisa berbagi kasih Allah. Kami juga berbesar hati oleh karena kami bisa membagi kasih Allah kepada sesama manusia. Maka ketika ada halangan, jangan putus asa. Ketika ada halangan, jangan mengeluh. Ketika ada halangan, jangan undur dari anugerah Tuhan. Oleh karena sesungguhnya berbagi berkat apapun juga ada resikonya. Tetapi Yesus Kristus yang menguatkan. Yesus Kristus yang berikutnya melindungi. Yesus Kristus senantiasa meneguhkan apa yang kita berikan ini. Maka seperti tema, mengalirkan kasih, biarlah kita menjadi pelakunya. Pelaku-pelaku saat ini untuk mengalirkan kasih dalam keluarga, dalam masyarakat, kepada siapapun juga. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara semuanya yang mengalirkan kasih Allah kepada sesama manusia. Amin. Bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita memasuki saat teduh. Bersama-sama kita berdoa. Sesungguhnya kasih Allah telah mengalir kepada kami. Hadirnya Yesus Kristus yang memberikan penyelamatan kepada kami. Juga datangnya Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta nyata kepada kami semuanya. Maka kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam penyelamatan Allah. Untuk itu kami siap berbagi kasih kepada siapapun juga, dengan berbangga, dengan bersukacita, dengan berbesar hati. Oleh karena kasih Tuhan harus dibagikan kepada orang lain. Meskipun ada resikonya ya Tuhan, kami tidak undur. Kami jalan terus oleh karena Tuhan memberkati kami. Tuhan senantiasa melindungi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang semuanya kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar doa kepada kami semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita menyiapkan pujian kita. Kidung Jemaat 237. Bersama-sama kita berdiri. Kidung Jemaat 237. Ya Roh Kudus tetap teguh. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita mengungkapkan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, jadilah warga gereja yang meneruskan aliran kasih Allah kepada sesama manusia. Tuhan senantiasa memberkati, melindungi saudara. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Berita gereja dari Majelis Gereja. Berita gereja, Minggu 17 Mei 2020. Kepada segenap warga jemaat yang melaksanakan ibadah keluarga saat ini, Majelis GKJ Kesmorejo mengucapkan selamat beribadah. Kasih Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Berita gereja yang pertama, yaitu adanya ibadah keluarga. Menginformasikan kepada seluruh jemaat GKJ Kesmorejo, mengikuti anjuran pemerintah untuk beribadah dari rumah, maka untuk ibadah Minggu 3 Mei sampai dengan Minggu 31 Mei 2020 masih dilaksanakan dalam bentuk ibadah keluarga di rumah. Mohon menjadikan perhatiannya. Berita gereja selanjutnya, yaitu adanya ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 7 pagi dalam bentuk ibadah keluarga. Khusus untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Majelis GKJ Kesmorejo tidak melakukan rekaman. Warga jemaat dipersilakan mengikuti panduan ibadah dari Sinode GKJ atau YouTube Sinode GKJ atau dari Klasis Lawu Karanganyar, atau warga jemaat dapat memilih salah satu. Dan dalam ibadah ini akan dibagikan amplop persembahan khusus ibadah kenaikan Tuhan Yesus, dan persembahan akan diteruskan ke KU.
Mohon perhatiannya. Berita selanjutnya yaitu adanya ibadah Pentakosta. Ibadah memperingati turunnya Roh Kudus atau Pentakosta akan diadakan pada hari Minggu 31 Mei 2020 pukul 7 pagi dalam bentuk ibadah keluarga. Dan dalam ibadah ini akan dibagikan amplop persembahan khusus Pentakosta yang akan diteruskan ke KU. Mohon menjadikan perhatiannya. Berita gereja selanjutnya yaitu adanya pelayanan khotbah Minggu 17 Mei dan juga 24 Mei akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Kristianto MTH dalam bentuk rekaman dengan pengantar bahasa Indonesia yang akan dilaksanakan pukul 7 pagi. Untuk berita gereja selanjutnya dapat dibaca di grup GKJ Kismorejo. Demikian berita gereja hari ini. Marilah peribadatan pada pagi hari ini akan kita akhiri dengan bangkit berdiri dan memujikan salam damai 2 kali.